Perkenalkan, saya Andining Ruslinawati selaku pembawa acara sekaligus moderator pada diskusi kali ini. Sahabat belajar, marilah kita mengawali dengan bersama-sama mengambil sikap duduk sempurna. Dalam hal ini, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjut dengan Mars Iki. Mohon operator untuk mempersiapkan diri. Kepada yang bertugas, kami persilahkan. Baik. Menjadi pelopor perubahan
Baik, sahabat belajar, Bapak Ibu sekalian, kami persilahkan kembali ke posisi semula. Bapak Ibu sahabat belajar sekalian, demi kelancaran dan keberkahan acara ini, marilah kita bersama-sama kita menundukkan kepala sejenak, memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam hal ini, doa akan dipimpin oleh Bapak Umar. Apakah Bapak Umar dapat mendengar suara saya? Ya. Baik, suara dapat kami terima dengan baik, Bapak. Kepada Bapak Umar, kami persilahkan. Baik, mohon izin semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa saya pimpin dalam agama Islam, yang beragama lain dapat berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mari sejenak kita menundukkan kepala, memohon ridho dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar acara kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan membawa keberkahan bagi semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafin. Ya Rabbal lakal hamdu kama yafi ijala. Ya Allah, ya Rabbal alamin, puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala nikmat, sehat, sempat, dan karunia-Mu, sehingga pada hari ini kami dapat berkumpul dan bersilaturahim secara daring dalam acara pelatihan dan sertifikasi Gemini Certified Educator untuk semua guru. Kami niatkan perkumpulan ini semata-mata untuk mencari ridho-Mu dan juga menuntut ilmu. Ya Allah yang Maha Mengetahui, jadikanlah acara yang diselenggarakan dalam semangat menyambut Hari Pendidikan Nasional sebagai majelis ilmu yang penuh dengan barokah. Terangilah hati dan pikiran kami, bukakanlah pintu pemahaman bagi kami para pendidik. Jadikanlah ilmu tentang teknologi dan juga kecerdasan buatan yang kami pelajari pada hari ini sebagai sarana agar kami senantiasa adaptif, inovatif, dan juga mampu memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik bagi anak-anak didik kami. Ya Allah yang Maha Memudahkan, berikanlah kelancaran dan kesuksesan untuk seluruh rangkaian acara pelatihan ini dari awal hingga akhir. Berikanlah kemudahan dan juga keberkahan untuk kita semua. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa dan khilaf kami, dosa kedua orang tua kami dan para pemimpin kami. Di momen Hari Pendidikan Nasional ini, kami memohon, angkatlah derajat para guru di Indonesia, muliakanlah kehidupan mereka, dan jadikanlah setiap peluh dan lelah kami dalam mendidik anak bangsa sebagai amal jariah yang tak terputus. Majukanlah pendidikan di negeri kami, negeri Indonesia yang kami cintai. Ya Allah yang Maha Mengabulkan doa, hanya kepadamu kami berserah diri dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan Bapak Ibu sahabat belajar yang kami hormati. Memasuki acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Untuk sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua IGI Kabupaten Kediri. Kepada Bapak Ali Fauzi Eskom Mkom, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Andin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Sukari selaku Ketua Wilayah IGI Jawa Timur dan Bapak Ahmad Fikri Zulfikar dari Digital Transformation Google Education Indonesia, GEG Indonesia. Yang saya hormati juga narasumber yang luar biasa pada pelatihan hari ini, yaitu Bapak Ponidi atau biasa dikenal dengan Pak Oni, Fasilitator Nasional KKA Kemendikdasmen, dan juga Bu Ani Sulistiarini MPD, juga sebagai Kepala Sekolah
serta juga ko-kapten Belajar ID Kabupaten Kediri. Serta juga sahabat-sahabatku pengurus IG Kabupaten Kediri, anggota GIG Kediri, pengurus dan anggota MGMP Kabupaten Kediri, pengurus dan anggota komunitas Belajar ID, serta semua peserta pelatihan yang hadir pada saat ini yang saya hormati semuanya. Bapak Ibu, syukur alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu dalam ruang virtual melalui Jimit. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional ini, tentunya mari kita bergerak. Karena saat ini dunia pendidikan bergerak sangat cepat. Teknologi bukan lagi sekedar pilihan, melainkan jembatan yang menghubungkan kita dengan masa depan anak-anak kita. Hari ini kita berkumpul bukan hanya untuk belajar menggunakan alat baru, tetapi untuk memperkuat peran kita sebagai pendidik di era digital. Gemini Certified Educator bukan sekedar sertifikat, ini adalah bukti komitmen kita bersama ya untuk berupaya menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif, efisien, dan menyenangkan. Ada yang perlu kita kuatkan Bapak Ibu, bahwa sebagai seorang pendidik kita tetap harus belajar. Ada 3 hal yang perlu kita sikapi, yakni sikap terbuka. Jadi jangan takut mencoba fitur baru. Kesalahan teknis adalah bagian dari proses belajar. Jadi jangan takut salah. Tentunya belajar merupakan hal yang wajar kalau kita ada kesalahan, tapi takutlah kalau kita berbuat salah gitu ya. Ini ungkapan-ungkapan para filosof kelihatannya. Kemudian juga kolaboratif. Manfaatkan momentum untuk saling berbagi praktik baik antar sama guru. Jadi ini kebetulan juga banyak dari beberapa wilayah, tentunya bisa saling mengenal, juga bisa saling berinteraksi dan berkolaborasi. Tentunya IG dan GIG saling berbagi juga, di mana juga dari IG dengan semuanya sharing and growing together. Yang ketiga berdampak, Bapak Ibu. Pastikan apa yang kita pelajari hari ini langsung dirasakan manfaatnya oleh siswa-siswi di kelas esok hari. Sebagai Ketua IG Kabupaten Kediri dan leader GIG Kediri, saya mengajak kepada Bapak Ibu semuanya untuk bergabung dengan IG Kabupaten Kediri yang sangat peduli dengan pengembangan kualitas SDM guru di Kabupaten Kediri. Dan GIG Kediri yang konsen pada pembelajaran dan penggunaan aplikasi-aplikasi Google untuk mempermudah dan membantu guru dalam pembelajaran. Akhir kata, mari kita bertransformasi bersama. Guru yang berhenti belajar harus berhenti mengajar. Selamat mengikuti pelatihan, selamat berkarya, dan mari kita buat perubahan nyata bagi pendidikan Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ali Fauzi atas sambutannya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Ketua IG Provinsi Jawa Timur kepada Bapak Sukari SPD MPD. Waktu dan ruang maya kami persilahkan. Terima kasih. Suara saya bisa didengar, Bapak Ibu? Jelas, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Selamat sore Bapak Ibu. Kami ucapkan terima kasih atas nama Ketua IG Wilayah Jawa Timur. Mari kita bersama-sama bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kesempatan
untuk bisa hadir bersama-sama, belajar bersama-sama melalui media Google Meet yang diselenggarakan dalam rangka untuk memperingati Hari Pendidikan 2 Mei 2026 yang insya Allah tidak hanya IGI Kabupaten Blitar, tapi juga IGI daerah lain juga bergerak berdampak untuk meningkatkan kemampuan, kapasitas, dan kompetensi guru. Dan insya Allah besok tanggal 3 Mei 2026 bertempat di Taman Edukasi BPBD Jawa Timur, IGI juga menyelenggarakan refresh Satuan Pendidikan Aman Bencana atau SPAB. Dan kami atas nama Ketua IGI Wilayah Jawa Timur mengucapkan terima kasih kepada pengurus IGI Kabupaten Kediri beserta jajaran, kepada Bapak Ibu narasumber yang luar biasa hebat yang berkenan untuk berbagi ilmunya, dan terkhusus kepada Bapak Ahmad Fikri Zulfikar, Digital Transformation Google for Education GG Indonesia, yang alhamdulillah berkenan hadir untuk membersamai Bapak Ibu guru untuk belajar bersama-sama. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua IGI Kabupaten Kediri, saya sangat mengapresiasi karena ini adalah hasil kerja kolaborasi antara komunitas belajar, antara Google Educator gitu ya, dan pengurus IGI Kabupaten Kediri, dan tentu semoga ini menjadi inspirasi daerah lain untuk terus berkibar, untuk terus bergerak membersamai Bapak Ibu guru. Saya atas nama Ketua IGI Wilayah Jawa Timur juga mengapresiasi kegiatan ini yang dalam rangka untuk terus berinovasi, untuk mengupdate, upskill apa yang menjadi kebutuhan guru saat ini untuk bisa beradaptasi dengan teknologi. Tentu kita sadari betul bahwa perkembangan teknologi itu sungguh sangat luar biasa dahsyat perkembangannya. Oleh karenanya ini harus kita benar-benar manfaatkan, kita optimalkan perangkat teknologi ini untuk pembelajaran agar anak-anak bisa menikmati ya bimbingan, pendampingan oleh guru sesuai dengan zamannya. Jangan sampai pendampingan kita, pembelajaran kepada anak didik kita untuk belajar itu ada disparitas, ada ketimpangan. Gurunya mungkin masih gaptek gitu ya, tapi anak-anaknya sudah sangat luar biasa dalam pemanfaatan teknologi. Yang ketiga, tentu saya mengapresiasi di tengah-tengah kesibukan Bapak Ibu, disampaikan tadi bahwa moto IGI itu adalah sharing and growing together. Dan kami sering menyampaikan di beberapa forum bahwa karakteristik di pengurus dan anggota IGI itu adalah orang yang suka belajar dan berbagi, berbagi dan belajar. Artinya tidak pelit ilmu. Nah, pesan saya kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan ilmunya, saya berpesan kepada peserta pelatihan pada sore hari ini untuk mengimbaskan, untuk mendiseminasikan kepada diri lain yang tidak ikut, untuk bisa bersama-sama update tentang pengetahuan, khususnya keterampilan penggunaan teknologi untuk pembelajaran. Terakhir, Bapak Ibu yang saya hormati, tentu ikhtiar ini tidak berhenti sampai di sini, ya. Kita berharap Bapak Ibu untuk terus bersama-sama berkolaborasi, bersinergi antara IGI, komunitas belajar, kemudian Google Educator, dan komunitas lainnya. Mungkin juga ada MGMP, gitu ya.
untuk kita bersama-sama, belajar bersama-sama. Bukan eranya kita untuk sama-sama konfrontasi, eranya adalah kita saling mengisi, kita saling berkolaborasi untuk saling mendukung satu sama lain. Dukungan kita adalah sama, kita ingin bersama-sama guru itu belajar sepanjang hayat. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Oni, yang saya sering menyebutnya Pak Oni, gitu ya, salah satu narasumber. Ada Bu Ani Sulistiarini yang juga luar biasa, Bu Kapten, ya, yang mungkin saat ini mendapat amanah menjadi kepala sekolah. Semoga ikhtiar kita untuk terus-menerus menggerakkan guru-guru untuk belajar itu semangatnya harus terus kita kobarkan, gitu ya. Jangan sampai kemudian kita patah harang, patah semangat. Mari kita bersama-sama untuk berikhtiar memajukan pendidikan melalui peningkatan kompetensi guru. Terima kasih. Sekali lagi kami sampaikan, dan terkhusus kepada peserta, seluruh peserta, kami apresiasi luar biasa di tengah-tengah kesibukan Bapak Ibu. Semua masih berkesempatan untuk belajar bersama-sama. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Nun, wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Sukari atas sambutan yang luar biasa. Bapak Ibu sahabat belajar Nusantara, untuk menumbuhkan inspirasi kita bersama dengan bangga, kami sambut Bapak Ahmad Fikri Zulfikar selaku Digital Information Google for Education GEC Indonesia untuk memberikan sambutan luar biasanya pada sore kali ini. Selamat sore Bapak. Selamat sore Ibu. Senang Terdengar ya suara saya? Iya, senang sekali bisa membersamai Bapak, tokoh inspiratif yang sudah kita nantikan bersama. Baik Bapak, untuk mempersingkat waktu kepada Bapak Ahmad Fikri Zulfikar, kami persilakan untuk memberikan sambutannya. Oke, siap. Terima kasih Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wow, sangat senang sekali dan sangat bangga sekali di sini hadir Ketua IGI Jawa Timur ya, Pak Sukari, Ketua IGI Kediri sekaligus juga leader GG Kediri ya, Pak Ali Fauzi, dan Bapak Ibu hebat semuanya. Saya yakin hari ini Bapak Ibu tadi pagi mungkin habis upacara, sekarang langsung digas lagi ya Pak Sukari ya, Pak Ali Fauzi ya, sama Bu Andining ya. Tapi saya rasa itulah semangat guru yang luar biasa ya Bapak Ibu semua. Jadi Bapak Ibu semua, perkenalkan saya Zul, Bapak Ibu semua dari tim Google for Education, di mana saya bantu dua hal, dari sisi training dan dari sisi komunitas. Jadi Bapak Ibu semua, kami dari Google for Education banyak banget program peningkatan ya untuk sisi keahlian guru. Kemudian saat ini pun Bapak Ibu semua kami sangat support terkait tentang pemanfaatan teknologi. Kita sadar Bapak Ibu semua bahwa Google di sini punya ibaratnya teknologi mungkin yang canggih ya. Namun Bapak Ibu semua, kami juga butuh Bapak Ibu guru. Jadi Google itu nggak bisa apa-apa Bapak Ibu semua. Google ya hanya sebuah alat ya Bapak Ibu semua ya, yang dimana yang menggunakan adalah Bapak Ibu. Jadi makanya Bapak Ibu semua hari ini nanti bareng-bareng Bapak Ibu semua belajar bagaimana alat-alat Google ya, khususnya terkait tentang Gemini dan NotewLM, Bapak Ibu semua bisa manfaatkan dalam pembelajaran. Nah, mungkin saya juga pengen Bapak Ibu semua boleh berbagi nanti, di-share ke sosmednya IGI Jawa Timur, IGI Kediri. Kita pengen tahu nih Pak Sukari, Pak Ali Fauzi, sejauh mana nanti pemanfaatannya, sejauh mana dampaknya. Karena pada dasarnya hasil pelatihan ini bukan untuk diri kita sendiri Bapak Ibu semua, setuju ya? Tapi untuk siapa? Untuk siswa-siswi kita Bapak Ibu. Ya, di sini difasilitasi oleh IGI ya Bapak Ibu semua, dan kami Google siap support Bapak Ibu semua. Dan spesial Bapak Ibu,
Kalau dulu mungkin Bapak Ibu semua tahu sertifikasi Google itu berbayar, ya mulai tahun ini Bapak Ibu semua kami gratiskan, Bapak Ibu. Jadi silakan bisa dimanfaatkan Bapak Ibu, nanti setelah pelatihan Bapak Ibu semua bisa melakukan ujian. Kalau ternyata ujiannya nggak lulus, bisa coba lagi Bapak Ibu semua. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu ya. Mau coba-coba 100 kali silakan, tapi jangan sampai ya sekali aja langsung udah beres ya Bapak Ibu ya. Nah, itu saja mungkin Bapak Ibu semua. Sekali lagi selamat belajar Bapak Ibu semua, dan selamat tumbuh bersama ya Bapak Ibu semua. Insya Allah kalau ada apa-apa kami siap support. Berkabar saja Bapak Ibu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Ahmad Fikri Zulfikar yang telah memberikan penguatan juga informasi kepada kita semua. Sebelum Pak Zul melakukan aktivitas giat, mohon izin untuk melakukan sesi foto bersama dulu ya Bapak Ibu. Izin saya persiapkan terlebih dahulu. Baik, untuk slide pertama sebentar. Untuk senyum yang pertama. Satu, dua, tiga. Sebentar. Untuk slide berikutnya. Satu, dua, tiga. Baik. Mohon izin bantuan co-host biar cepat nih. Saya bingung ini, maju mundur, maju mundur. Monggo untuk slide berikutnya. Izin memberi aba-aba saja ya. Satu, dua, tiga. Lanjut. Slide berikutnya. Satu, dua, tiga. Sudah cukup? Masih ada? Lagi? Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih Bapak atas kehadirannya pada acara webinar pelatihan kali ini. Senang sekali bisa bersama Bapak dan mendengarkan secara langsung nih suara Bapak Ahmad Fikri Zulfikar. Terima kasih Kak Zul. Dan sekali lagi terima kasih Bapak. Sama-sama, selamat menikmati belajar Bapak Ibu semua. Baik, sahabat belajar dimanapun Anda berada, tiba akhirnya pada materi inti kita pada sore hari ini, di mana ini nanti akan ada dua narasumber hebat yang akan membersamai Bapak Ibu untuk mengenal lebih dalam bagaimana mempersiapkan pembelajaran inovatif berbasis AI dengan Gemini. Langsung saja kita sambut narasumber pertama kita, Ibu Ani Sulistiorini. Halo Ibu Ani. Halo Bu Andin. Oke, luar biasa ya Bu Ani ini. Beliau merupakan co-kapten Belajar ID dari Kabupaten Kediri dan juga owner alias CEO dari komunitas belajar.id pada ruang GTK, tepatnya pada komunitas Sindara. Sudah siap Bu Ani untuk mengguncang webinar kali ini bersama sahabat belajar hebat? Oke, sudah siap Bu Andin. Baik, luar biasa. Dan juga izin nih menyapa narasumber kedua kita, yakni Bapak Ponidi, Pak Oni. Halo Pak Ponidi, Pak Oni, bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah, baik Bu Andin. Salam luar biasa Pak Oni.
Siap. Beliau ini merupakan fasilitator KKA Kemendikdasmen, Gemini Certified Educator, dan juga pengurus daerah IGI Kabupaten Kediri, dan juga lagi Ketua Yayasan Yumaris Madani Indonesia, pesantren berbasis teknologi. Monggo yang mau ikutan pesantren kilat bisa menghubungi langsung, siapa tahu memperoleh diskon atau harga khusus nih Pak ya, karena sudah kenal jauh-jauh hari. Baik, berhubung saya dan sahabat belajar yang ada di ruang maya sudah tidak sabar menantikan performa hebat dari dua narasumber kita, kepada Bu Ani sebagai pemateri awal kita, nanti kemudian disusul oleh Pak Oni sebagai pemateri kedua, maka dari itu waktu dan ruang maya kami persilahkan sepenuhnya kepada narasumber hebat kita. Oke, terima kasih Bu Andin. Sebelumnya boleh berpantun dulu ya Bu Andin ya, biar nggak ngantuk sore-sore nih. Luar biasa sekali. Siap, Ibu. Burung cendrawasih terbang melayang, hinggap sebentar di dahan mahoni. Selamat Hardiknas, wahai pejuang, mari bertransformasi bersama Gemini. Yang kedua, Mantap. pergi ke pasar, membeli selasi untuk campuran es kelapa muda, mengajar cerdas tak lagi letih, karena AI kini siap membantu kita. Terima kasih. Luar biasa. Oke Bu Andin, berarti ini pertama dengan saya dulu ya Bu Andin ya, nanti selanjutnya dengan Pak Oni. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ali Fauzi selaku Ketua Daerah IGI Kabupaten Kediri, yang saya hormati Bapak Sukari selaku Ketua Wilayah IGI Jawa Timur, yang saya hormati Bapak Zul dari Google for Education Indonesia, yang saya hormati Bapak Oni selaku narasumber dan juga Bapak Ibu luar biasa pada sore hari ini. Nah, ini padahal waktunya weekend ya, tapi Bapak Ibu terus semangat untuk belajar walaupun di jam-jam rawan. Jadi luar biasa sekali. Mohon izin saya untuk share screen Bapak Ibu. Apakah sudah tampil ya Bu Andin share screen-nya? Masih proses Ibu. Oh, masih proses. Apakah sudah belum tampil ya Bu Andin ya? Kelihatannya belum ya Ibu ya. Oh, tinggi. Kalau begitu saya coba. Nah, sudah tampil. Sudah. Sudah. Sampun ya? Ya. Sudah penuh layarnya? Sudah. Oke. Nah, tadi seperti dikenalkan Bu Andin, sehari-hari saya bertugas di SDN Peloso Bapak Ibu, dan juga sebagai co-kapten belajar.id, jadi selalu mengikuti kegiatan update-nya Google ini Bapak Ibu ya. Terus selanjutnya, nah tadi kita membahas tentang AI. Nah itu sudah tidak asing lagi ya Bapak Ibu, pastinya sudah menggunakan AI untuk berbagai aktivitas. Apa sih AI itu? Nah, AI itu adalah ilmu yang mengajarkan mesin untuk meniru perilaku cerdas manusia. Ini Bapak Ibu. Nah, bagaimana mesin ini bisa seperti manusia, begitu. Nah, selanjutnya jenis-jenis AI itu ada 3, Bapak Ibu ya. Yang pertama, mesin learning atau large language model dan juga generative AI. Untuk mesin learning, itu adalah sebuah sistem yang melibatkan mesin yang dilatih untuk belajar secara mandiri dari kumpulan data. Nah, ini misalnya seperti YouTube itu. Kalau misalnya seperti anak-anak itu membuka Frozen atau Barbie, nah
itu yang tampil akan terus seperti itu. Nah, dengan pola seperti itu, walaupun tidak memasukkan prompt atau tidak mengetik, maka yang muncul akan seperti itu. Nah, itu machine learning ya Bapak Ibu. Terus jenis selanjutnya yaitu large language models, itu bisa seperti Google Translate atau juga yang AI yang berkaitan dengan grammar. Nah, itu bisanya yang sesuai dengan grammarnya itu atau juga translate-nya. Jadi dia tidak bisa membuat data baru, tidak bisa membuat grammar yang baru. Jadi sesuai yang dia pelajari, apa yang dia pelajari. Kalau seperti perpustakaan, dia seperti perpustakaan, buku yang ada atau apapun yang kita request itu ya yang ada di perpustakaan, tidak bisa membuat sesuatu yang baru. Berbeda dengan generatif AI. Generatif AI ini tidak hanya mempelajari, tapi dia juga bisa membuat sesuatu yang baru, bahkan mirip atau juga lebih baik. Nah, ini Gemini ini termasuk dari generatif AI ini Bapak Ibu. Selanjutnya, bagaimana sih menggunakan AI dengan aman dan bertanggung jawab? Nah, AI itu juga bias dan keadilan Bapak Ibu. AI perlu dievaluasi untuk potensi bias yang berdampak negatif pada siswa. Jadi Bapak Ibu jangan wah ini AI saja ini pasti benar, tidak begitu juga. Bisa jadi itu bias Bapak Ibu. Misalnya seperti ini. Misalnya AI itu mendapatkan pengetahuan kalau hewan peliharaan itu adalah yang di rumah, hewan bersih, tempatnya bagus. Nah, ketika dia disuguhkan dengan foto, misalnya kambing dibiarkan liar mencari rumput di perkebunan, di kebun begitu, itu AI memaknainya dia bukan hewan peliharaan. Nah, itu bisa terjadi seperti itu. Karena yang diterima, yang namanya hewan peliharaan itu adalah yang tempatnya bersih tadi. Jadi belum tentu ya Bapak Ibu kalau AI itu pasti benarnya. Ada juga dia biasnya juga seperti itu. Terus bias gender seputar budaya dan banyak lagi biasnya, misalnya ketika mengetik tipe rumah yang aman dan nyaman. Nah, misalnya yang aman itu taunya AI yang rangka besinya besar-besar. Nah, ternyata belum tentu juga, bisa jadi rumah panggung dan rumah Hanoi seperti di Papua itu malah lebih aman karena daerahnya sering terjadi gempa. Kalau itu misalnya jadi rumahnya yang dari besi, nah itu malah berbahaya. Itu beberapa contoh sederhana dari bias AI. Makanya kita tidak boleh percaya 100% dengan AI ini ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya, bagaimana sih pendidik mengatasi bias? Nah, harus ada evaluasi. Bapak Ibu harus mengevaluasi AI. Apa yang digunakan anak-anak juga bisa melibatkan anggota tim, misalnya di komunitas KKG atau juga di kelompok anak-anak atau sesama guru ya Bapak Ibu. Terus juga ajari siswa untuk berpikir kritis tentang potensi bias. Nah, benar nggak sih ini kalau kata AI, kambing di perkebunan itu bukan hewan peliharaan. Nah, menurut kamu bagaimana? Nah, itu kita ajak mereka untuk berpikir kritis, benar nggak sih AI ini? Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak menerima mentah-mentah dari AI baik siswa atau guru. Juga edukasi penggunaan AI secara jujur dan bertanggung jawab. Bagaimana AI ini digunakan pada waktu saat tertentu saja, tidak semua tugas semuanya yang mengerjakan AI terus mereka santai-santai main game dan lain-lain. Nah, edukasi ini juga penting menurut saya. Halusinasi AI ini juga bisa halu Bapak Ibu. Nah, ini contohnya seperti saat Anda berinteraksi dengan chatbot AI, ingatlah bahwa mereka bisa saja memberi informasi yang salah. Seperti ZZ Plan ini harusnya Zamikokulkas zamifolia, tapi dia ZZ itu Zamikokulkas itu juga termasuk bagian dari halusinasi dan akurasi. Terus juga 3 cara umum chatbot untuk menghasilkan informasi yang tidak akurat, misalnya fakta buatan. Chatbot terkadang bisa menciptakan pernyataan yang sebenarnya tidak ada dalam data pelatihan mereka. Jadi seperti orang yang tidak tahu, terus ditanya misalnya, Pak, ini arah ke SLG Simpang 5 Gumul
kemana? Nah, karena dia tidak tahu, mengarang saja Bapak Ibu, oh ke sana lewat Tulungagung dulu, terus ke Trenggalek. Nah, itu bisa jadi seperti itu. Jadi dia bisa menjawab, tapi halu, tidak benar, dia dibuat-buat-buatan karena tidak ada, dia tidak tahu. Seperti kalau kita ditanya tidak tahu ya tetap menjawab, tapi tidak benar, tidak sesuai faktanya. Terus logika yang salah, mereka juga kadang mungkin membuat kesimpulan yang tidak sesuai dengan argumen. Jadi kita perlu cek lagi kutipan palsu. Misalnya menurut penelitian Bu Andin bahwa pembelajaran mendalam sangat efektif dan lain-lain. Nah, ternyata di situ tidak ada, Bu Andin tidak pernah meneliti dan tidak membuat makalah atau penelitian tentang pembelajaran mendalam, tapi AI mencantumkan kutipan itu. Nah, makanya perlu sekali dicek kutipan itu apakah benar atau tidak. Nah, bagaimana sih evaluasi kritis terhadap tanggapan AI, akurasinya, apakah ini benar-benar akurat, apakah informasinya ini faktual, kita harus cek lagi. Layak, apakah ini, konten ini layak untuk siswa kita di usia SD, kita juga harus cek lagi ya Bapak Ibu, sesuai, benarkah prompt yang kita masukkan itu sudah sesuai dan jawabannya benar atau tidak. Tips lainnya, jika belum sesuai Bapak Ibu ngetik dulu, ngetik lagi, perbaiki, sesuaikan dengan usia siswa SD, misalnya itu tidak sesuai. Jadi diketik terus sampai sesuai, begitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya, akurasi dan privasi data. Kalau kita ingin melihat apakah benar ini akurat, ini ada tanda panah kecilnya seperti pada gambar ini ya Bapak Ibu. Nah, diklik seperti itu nanti akan keluar. Mereka dapatnya sumbernya dari mana AI itu. Nanti bisa dilihat di situ Bapak Ibu. Mengapa sih kita harus pakai akun Belajar ID? Apakah kelebihannya Gemini yang menggunakan akun Belajar ID dan juga Gmail, ini ya Bapak Ibu, itu akun diatur oleh persyaratan layanan Google Privacy Workspace for Education. Jadi sudah di privacy ya Bapak Ibu, kalau pakai Gmail tidak. Terus juga tidak ada iklan. Jadi Bapak Ibu tidak terganggu dengan iklan, tapi kalau di Gmail biasa itu biasanya ada iklannya juga. Terus selanjutnya, foto, apabila kita mengupload foto itu di privacy, tidak dijadikan iklan, jadi aman. Tapi kalau di Gmail mungkin kalau Bapak Ibu menyertakan foto Bapak Ibu bisa jadi, loh kok saya ada di sini, foto saya kok digunakan secara luas. Nah, bisa jadi seperti itu, karena kalau biasanya kan kita buatkan foto wanita berjilbab, bisa jadi foto Bapak Ibu yang digunakan kalau Ibu pakai Gmail, tapi kalau pakai akun Belajar ID aman gitu ya Bapak Ibu. Terus juga selanjutnya bahan bacaan yang diunggah tidak digunakan untuk iklan juga. Kalau Bapak Ibu mengunggah dokumen-dokumen pembelajaran itu juga tidak dipakai secara luas. Tapi kalau pakai Gmail biasa bisa jadi mungkin karya tulis Bapak Ibu atau makalah Bapak Ibu nanti digunakan juga secara luas Bapak Ibu. Terus guru bisa fokus belajar tanpa distraksi iklan tadi. Ya, sama ya Bapak Ibu. Selanjutnya, apakah dianonimkan walaupun sudah Google sudah menjamin keamanannya, tapi kita juga tetap perlu waspada ya Bapak Ibu. Bagaimana sih literasi data kita? Caranya apakah dianonimkan? Misalnya Bapak Ibu mengupload data nilai siswa, apakah perlu nama-namanya itu dianonimkan? Misalnya siswa A, siswa B, siswa C, seperti itu tidak perlu juga detail nama siswanya ya Bapak Ibu. Apakah diminimalkan? Nah, ini apakah Anda hanya menggunakan data yang diperlukan? Misalnya kalau yang diperlukan itu nilai, ya Bapak Ibu tidak perlu memasukkan alamat rumah, seperti itu kan juga termasuk privacy data ya. Selanjutnya, bisakah direkayasa ulang? Nah, kalau misalnya ini siswa A nilainya ini apakah masih bisa ditebak dia rumahnya di mana atau bagaimana? Nah, kalau tidak bisa aman. Tapi kalau data itu masih bisa ditebak-tebak atau nanti bisa dibuat direkayasa ulang untuk hal-hal yang tidak baik, nah lebih baik itu tidak disertakan Bapak Ibu. Selanjutnya tentang praktik prompting nih Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana sih Gemini membantu
Bapak Ibu dalam proses pembelajaran. Yang pertama bisa memfasilitasi riset dan keterampilan berpikir kritis, bisa menjelajahi berbagai sumber Bapak Ibu, meringkas materi. Misalnya Bapak Ibu, aduh panduan pembelajaran mendalam itu waduh tebal sekali, bagaimana sih? Jangan khawatir Bapak Ibu, upload saja nanti di Gemini AI, minta untuk diringkaskan. Oh, intinya itu bagaimana, sudah langsung bisa kita baca intinya saja begitu ya Bapak Ibu. Membantu penulisan akademik juga, kalau Bapak Ibu buntu ide-ide, Gemini juga bisa memberikan banyak ide kepada Bapak Ibu. Juga memungkinkan pembelajaran dan penilaian yang personalisasi. Nah, bisa membuat merancang asesmen bisa, panduan belajar bisa, pokoknya banyak deh Bapak Ibu, ini menarik nanti Bapak Ibu. Oke, nah ini tadi aksesnya pastinya gratis ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya, apa sih prom itu? Nah Bapak Ibu, dari tadi saya menyebutkan prom. Nah, prom itu adalah instruksi atau pernyataan yang ditulis untuk berinteraksi dengan chatbot. Jadi bagaimana kita berkomunikasi dengan Gemini AI, kalau kita ngobrol ya, tadi saya dengan Bu Andin itu ngobrol, nah ngobrolnya itu dengan AI Gemini ini kita menggunakan prompt ya Bapak Ibu. Untuk hasil terbaik, kita harus membuat prompt dengan baik dan harus jelas konteksnya. Bagaimana kerangka prompt yang baik itu sudah di sini dalam satu rangkaian atau satu paket, namanya parts Bapak Ibu. Ada persona. Jadi di chatbot komunikasikan dulu, AI ini harus dia bertindak sebagai apa? Misalnya perannya saya sebagai guru kelas 6. Nah, itu persona. Jadi Anda adalah guru kelas 6, biar dia bertindak juga sebagai guru kelas 6 atau sebagai mungkin engineering. Nah, itu persona. Ayam sebutkan tujuannya. Apa sih yang Bapak Ibu inginkan dari AI itu? Terus juga target audiensnya. Target audiensnya seperti apa? Misalnya siswa kelas 6 atau siswa SMA. Karena kalau tidak ada diberikan audiens atau recipients ini Bapak Ibu, nanti materinya akan terlalu luas. Mungkin kalau tataran untuk anak SD akan terlalu sulit. Temanya apa, jelaskan gayanya, nadanya yang Bapak Ibu inginkan seperti apa, dan juga structure, formatnya dalam bentuk apa. Nah, ini saya tadi sudah membuat nih Bapak Ibu prompt-nya. Bisa dituliskan di kolom komentar. Biasanya Bapak Ibu kalau mencari sesuatu di AI itu bagaimana Bapak Ibu? Langsung mengetik begitu, apakah juga sudah diberi seperti ini nih Bapak Ibu? Bisa dituliskan di kolom chat ya Bapak Ibu langsung, ataukah juga Bapak Ibu sudah membuat parts itu tadi. Oke, nah ini tadi ya Bapak Ibu yang saya bilang tadi. Persona. Anda adalah seorang guru sekolah dasar berpengalaman. Itu ya Bapak Ibu. Terus, apa yang diminta dari AI ini? Analisislah misalnya tujuan pembelajaran ini dan buatkan materi serta asesmennya terkait menjelaskan mengapa makanan sehat itu penting. Ini saya ambil satu tujuan pembelajaran saja yang sederhana ya Bapak Ibu. Itu permintaan saya, buatkan apa sih? Terus untuk murid kelas 6. Jadi itu tadi recipients-nya, audiensnya untuk murid kelas 6. Biar materinya juga sesuai dengan tingkatan usianya. Temanya gunakan bahasa yang sederhana, menarik, jelas, dan mudah dipahami oleh siswa. Lalu permintaan saya strukturnya itu seperti apa? Format dengan struktur yang jelas, terorganisir, gunakan dalam format deskripsi materi, tabel, dan tabel untuk mempermudah. Jadi saya ingin nanti materinya itu juga dalam bentuk, selain dalam bentuk deskripsi, juga dalam bentuk tabel ini Bapak Ibu. Terus ini juga ada prompt dasar.
mungkin kalau dulu saya sebelum mengikuti Gemini Academy itu membuatnya seperti ini. Analisislah tujuan pembelajaran ini, buatkan saya materinya hanya seperti itu. Tapi ada kelemahannya Bapak Ibu, prom dasar ini kurang lengkap karena tidak menyertakan perannya. Saya loh perannya sebagai apa. Jadi biar tidak bingung tadi ya, menghindari bias juga tadi. Nah, dia perannya sebagai apa gitu. Terus selanjutnya kita coba ya Bapak Ibu ya. Nah, mari berlatih. Ini Bapak Ibu juga bisa membuka Gemini-nya Bapak Ibu. Nah, apakah sudah pernah membuka Gemini Bapak Ibu? Oh, langsung ya. Gunakan struktur kayak, oh iya sudah biasa Pak Rindang, gitu, luar biasa sekali. Ada yang sudah, ada yang belum, gitu Bapak Ibu. Oke, kita coba bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Kita coba bersama-sama Gemini-nya. Bapak Ibu buka ya Gemini-nya ya Bapak Ibu ya. Kita praktekkan ini. Share screen. Langsung ketik di Google Bapak Ibu Gemini begitu. Apakah sudah tampak di layar share screen saya Bu Andin? Belum, Bu. Belum tampak, Bu. Oke. Masih proses ya? Oke, sudah tampak ini Bu Andi. Sudah, oke. Nah, ini Bapak Ibu bisa langsung mengetikkan Gemini AI. Begini juga bisa, atau di titik 8 ini ya Bapak Ibu. Titik 8 ini juga bisa Bapak Ibu. Cari yang Gemini di sini. Lalu kalau di situ tidak tampil, langsung di Google-nya aja. Nah, ini penampilannya Bapak Ibu. Kalau di Belajar ID lumayan ya Bapak Ibu, ada Pro dan juga ada alat-alatnya di sini. Nah, ini banyak sekali kegunaannya. Ini nanti Pak Oni yang akan mengupas tuntas apa sih kegunaannya ini. Terus saya tadi kembali ke prom tadi ya Bapak Ibu ya. Nah, saya tadi kan sudah membuat ini tadi. Anda adalah seorang guru sekolah dasar berpengalaman. Nah, ini saya kopikan dulu prom yang sudah saya buat berdasarkan konsep parts tadi. Nah, ini cara kita untuk berkomunikasi. Kita pilih yang pro saja coba ya Bapak Ibu ya. Oke, apakah nanti yang akan muncul ini? Bapak Ibu boleh sambil mencoba ya Bapak Ibu nggih, parts-nya tadi. Nah, halo sebagai sesama pendidik. Nah, ini dia sudah masuk ini. Tadi kan kita mendeskripsikan bahwa dia ini adalah seorang pendidik. Dia juga memposisikan bahwa dirinya sebagai pendidik. Saya sangat antusias membantu Anda menyusun rancangan ini. Nah, ternyata ada analisis tujuan pembelajarannya, ada target kognitifnya, pemahaman, memahami siswa tidak hanya menghafal jenis makanan, tetapi mampu menguraikan sebab akibat. Ini Bapak Ibu sudah ada. Nah, terus juga mengenal. Nah, saya tadi kan minta dalam bentuk tabel juga, selain deskripsi, saya minta dalam bentuk tabel. Ternyata ini juga dibuatkan oleh Gemini dalam materi dalam bentuk tabel, supaya siswa juga lebih mudah memahaminya. Asesmen penilaian yang saya minta sudah ada ini Bapak Ibu, sudah langsung ada. Nah, ini juga bisa diekspor ke spreadsheet juga bisa Bapak Ibu. Selanjutnya, nah ini ada proyek seru. Nah, misalnya kita asesmennya proyek isi piringku. Nah,
Terus bagaimana rubrik penilaiannya, proyek guru hanya seperti ini. Yang sudah saya sampaikan tadi, kita tidak sekali chat langsung bisa, kita tambahkan lagi. Misalnya buatkan asesmen atau rubrik penilaian proyek dalam bentuk tabel misalnya ya Bapak Ibu. Nah, kalau ini juga belum sesuai keinginan kita, Bapak Ibu langsung chat lagi, perbaiki, buatkan dalam bentuk seperti ini, perbaiki, sesuaikan dengan usia siswa. Nah, itu berkelanjutan seperti itu Bapak Ibu. Jadi ibarat kita berkomunikasi itu biar tidak salah paham, karena kadang sudut pandang Gemini ini kadang berbeda, jangankan Gemini ya Bapak Ibu ya. Kita saja dengan teman kadang WA itu sudut pandangnya juga berbeda gitu. Nah ini ternyata sudah langsung ada, dibuatkanlah rubrik dengan skor 4, skor 3, dan lain sebagainya ya Bapak Ibu ya. Ini dalam bentuk bisa diekspor ke Docs juga, bahkan bisa didengarkan. Nah ini untuk Bapak Ibu yang mungkin membaca banyak sekali teks, bisa kita dengarkan langsung, tidak perlu membaca. Nah, mungkin itu materi saya persingkat dan saya percepat ini Bu Andin. Cepat, singkat, luar biasa, dan berbobot. Iya, begitu Bu. Nanti biar Pak Oni waktunya panjang untuk praktek ini menarik ya. Biar menarik ini Bu Andin. Oke. Tadi saya nyoba Bu Gemini, terus Iya. Pro-nya kok nggak bisa ya. Ternyata nggak pakai akun belajar ID Bu. Terus kemudian saya berusaha masuk pakai akun belajar ID. Oh ternyata fiturnya terbuka semua. Jadi luar biasa ya kita pakai akun belajar ID. Berarti ada perbedaannya ya Bu Andin ya, setelah dicoba tadi benar ada perbedaannya akun belajar ID dengan Gmail biasa ya Bu Andin ya. Betul sekali. Baik, kita lanjut untuk narasumber hebat berikutnya, Bapak Oni. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Andin. Terima kasih Bu Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu semuanya? Coba kalau masih semangat diketik pesannya angka 1 coba kalau masih semangat. Saya ingin tahu, alhamdulillah. Wow, masih semangat semua sampai 1-nya banyak sekali. Terima kasih Bapak Ibu untuk semangatnya. Baik Bapak Ibu, terima kasih semuanya. Langsung saja nggih Bapak Ibu, saya melanjutkan dari apa yang sudah dipaparkan oleh Bu Ani. Mudah-mudahan nanti kita bisa lancar semua jaringannya sehingga kita juga bisa praktek bersama-sama. Baik Bapak Ibu, kita langsung melanjutkan nggih Bapak Ibu semuanya. Monggo dilanjutkan, dibuka Gemini-nya. Kita akan fokus ke Canvas Bapak Ibu. Mohon izin untuk share screen. Suara saya jelas nggih Bu Andin? Iya, suaranya jelas, Bapak. Terima kasih. Bapak. Mohon untuk Bu Vivi Septina Anggraini untuk mematikan mikrofonnya. Terima Baik Bapak kasih. Ibu, kita akan melanjutkan materi tadi, kita akan memperdalam. Selanjutnya kita ke modul 4, yaitu 10 cara mentransformasi pembelajaran dengan Gemini. Jadi bagaimana kita memanfaatkan Gemini ini untuk membantu kita, khususnya dalam kita menjalankan aktivitas kita, membersamai generasi kita, yang dimana anak-anak kita saat ini adalah
semuanya sudah generasi digital, sehingga kita sebagai guru juga sudah seharusnya untuk membersamai mereka sesuai dengan kodrat zaman. Yang pertama, Bapak Ibu, kita bisa memanfaatkan Gemini untuk meringkas bacaan. Jadi kadangkala kita mendapatkan bacaan yang sangat banyak sekali, dalam waktu singkat. Kita harus menyiapkan mungkin dengan berbagai kesibukan kita, sehingga di sini kita butuh satu alat atau tools untuk membantu kita. Tentunya dengan Gemini kita bisa memahami argumen-argumen utama dengan cepat. Jadi kita bisa mengunggah file misalkan PDF, kemudian nanti hasilnya seperti yang sudah dipaparkan oleh Bu Ani tadi, berupa audio overview atau yang lainnya. Nah, ini sebagai contoh Bapak Ibu yang tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Ani. Sekarang kita akan masuk ke kanvasnya Bapak Ibu. Kita langsung praktek saja Bapak Ibu. Akan berganti slide untuk yang Gemini. Baik Bapak Ibu, kita bersama-sama langsung praktek ya. Kita praktek. Jadi gini, di Gemini kita bisa memulai dengan new chat, atau kalau saya ini bisa juga Bapak Ibu kita manfaatkan fitur Gemini untuk istilahnya membuat secara khusus ya, yang biasa kita lakukan atau lebih lebih privasi gitu. Jadi Bapak Ibu bisa menambahkan baru seperti ini misalkan. Nah, ini nanti area kita yang akan kita lakukan berbagai kegiatan, sehingga kita lebih mudah dalam mencari. Jadi tidak campur. Nah, ini Bapak Ibu monggo bisa dibuat new Gemini-nya. Namanya apa, dikasih nama, kemudian deskripsinya apa, yang seperlunya silahkan kalau sudah di save. Nah, ini seperti tampilan yang ada di saya. Ini saya mencoba untuk praktek sebagai guru matematika kelas 7 misalkan. Nah, ini saya sebagai guru matematika. Jadi apa yang saya lakukan nanti ada di sini, history yang sudah kita buat, sehingga kita lebih mudah nanti dalam mencari ya file-file yang sudah kita buat. Baik, yang pertama kita akan mencoba untuk membuat ini perencanaan kurikulum Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, yang pertama kita coba membuat di Gemini Canvas. Jadi kita sebagai contoh, saya monggo disesuaikan. Kalau saya sebagai contohnya, saya sebagai guru matematika itu akan membuat perencanaan pembelajaran matematika yang akan saya lakukan di kelas 7. Monggo Bapak Ibu bisa merencanakan sesuai dengan mapelnya masing-masing. Nah, ini ada contoh prompt yang nanti Bapak Ibu juga bisa gunakan, disesuaikan. Sebagai contoh gini, Anda adalah seorang guru mata pelajaran
sesuai yang Bapak Ibu ini ampu di sekolah mana, atau sekolah mungkin menengah atas, atau di sekolah SD, SMP, monggo. Kemudian kita minta buatkan kerangka kurikulum yang kuat dan relevan untuk mata pelajaran ini, mencakup judul mata pelajaran, target, dan lain-lain. Nah, ini sesuai dengan kerangka PROM yang Ibu Ani tadi sampaikan. Jadi kita praktekkan di dalam pembelajaran kita. Kita untuk mengawali kegiatan pembelajaran, kita buat perencanaan kurikulum dulu yang akan kita jalankan nanti. Kita mau mengajar matematika yang seperti apa sih? Ini untuk contoh PROM saya kirim di dan saya kirim di chat ya. Nah, ini Bapak Ibu monggo diadaptasi promnya, boleh disesuaikan dengan mapel panjenengan masing-masing. Ini hanya contoh Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa mengembangkan lebih dalam. Kalau sudah, silakan dimasukkan ke Gemini. Kita ke Gemini dulu. Bapak Ibu, jika terlalu cepat, mohon nanti diinterupsi, boleh kita bersama-sama. Bapak Ibu, kita akan memanfaatkan fasilitas di Gemini. Di bagian alat ini Bapak Ibu, tools. Di toolsnya ini kita pilih yang kanvas. Silakan, monggo. Jadi di toolnya kita pilih yang kanvas. Jadi ini ada banyak Bapak Ibu, kita bisa membuat image, deep research, bahkan sekarang sudah ada lagi yang terbaru yaitu membuat musik. Kita masuk ke kanvas, kemudian prompt yang sudah kita susun sesuai dengan struktur tadi akan kita masukkan ke sini. Nah, ini Bapak Ibu kita masukkan. Jadi disesuaikan dengan ini. Oh, mohon maaf Bapak Ibu, untuk yang pertama kita kurikulum dulu ya, sebelum ke ini tadi ke materi. Kita ke kurikulum dulu. Saya kopikan kembali. Nah, kita ulang, saya kopikan di ini, kita membuat kerangka kurikulumnya dulu Bapak Ibu. Sudah saya kopikan di chat. Nah, ini tadi saya hapus dulu Bapak Ibu. Nah, saya salah ambil, mohon maaf. Sekarang kita ke kurikulumnya dulu yang mau kita buat. Jadi pembelajaran matematika kita akan kita buat seperti apa. Nah, ini sebagai contoh. Pastikan yang toolnya ini sudah di kanvas. Coba kita masukkan. Nah, ini sangat membantu kita Bapak Ibu. Ya, monggo sambil dicoba semuanya.
Nah, akan seperti ini Bapak Ibu. Silakan semuanya sambil mencoba. Nah, kita diberikan kerangka kurikulum untuk pembelajaran yang akan kita lakukan. Ini ringkasannya Bapak Ibu. Kalau dirasa ini sudah cocok, nanti di bagian bawah kiri ini ada bisa memasukkan prom lagi, mungkin ada kekurangan apa bisa kita minta di sini atau perubahan-perubahan apa. Kemudian kalau sudah di sebelah kanan ini Bapak Ibu, nah ini ada grid ya, di sebelah kanan ada grid. Ini kita bisa membuat webpage, infografis, quiz, flashcard, audio overview. Nah, ini ada. Kita coba membuat infografis atau webpage. Kita coba ke infografis, Bapak Ibu. Coba. Bu Andin juga ikut nggih, Bu Andin? Iya ini Pak, nyoba-nyoba ini Nah. Pak. Ini tadi juga masih bingung Pak, apa sih bedanya diklik pakai kanvas atau tidak? Ini apa sih ya Pak bedanya? Iya. Oke. Apa sih bedanya diklik pakai kanvas atau tidak? Ya, ini tampilan ini kalau kita menggunakan kanvas tadi, kita bisa membuat langsung berupa kode-kode, Bu Andin. Jadi kita seperti layaknya seorang programmer. Nah, kita pakai coding untuk Iya. membuat semacam aplikasi berbasis website. Jadi aplikasi berbasis web. Kalau biasanya kita menulis coding secara manual, itu mungkin sangat lama, nggih, Bapak Ibu, butuh waktu yang lama. Di Gemini ini kita dibantu oleh AI untuk menulis codingnya. Bahasa pemrogramannya kita dibantu sehingga kita bisa lebih cepat membuat. Nah, ini punya saya sudah jadi Bapak Ibu. Nah, ini kerangka kurikulum matematika yang akan saya ajarkan di sekolah menengah pertama SMP. Nah, ada 3 tingkat kelas dengan 5 pendekatan pedagogis, integrasi kecerdasan buatan. Nah, memuat apa saja? Jadi kita diberikan gambaran-gambaran bagaimana kita nanti akan menjalankan kurikulum kita di kelas. Nah, Bu Andin sudah berhasil seperti ini, mungkin akan berbeda ya dengan jenjangnya. Iya Pak, sudah Pak. Tapi ini tadi saya milihnya beda Pak, bukan yang itu tadi. Oh, bukan Seperti yang pilihannya itu. Bapak. Nah, boleh. Nah, kita akan mencoba. Nah, di sini ada pendekatan yang kita gunakan. Nah, ada grafiknya juga, infografisnya. Nah, lengkap. Jadi kita punya perencanaan pembelajaran kerangka kurikulum yang akan kita jalankan di kelas kita. Sehingga kelas kita bukan hanya sekedar kelas biasa, tapi bagaimana kita membuat kelas kita itu benar-benar hidup ya, sesuai dengan kodrat zaman. Nah, ini kalau kita dilihat di bagian atas, ini ada preview, nah, ada kode. Nah, code-nya ini adalah kode HTML-nya. Nah, ini biasanya dilakukan oleh para programmer. Nah, sekarang kita dibantu oleh AI. Begitu mudahnya. Sehingga kita semuanya bisa membuat aplikasi-aplikasi untuk pembelajaran, untuk membantu kita
meskipun kita bukan ahli dalam coding, Bapak Ibu. Di sini juga ada share. Share ini nanti ada dua ya, ada share kita bisa langsung share untuk dibagikan secara langsung. Kita juga bisa nanti kita copy, kita masukkan ke website khusus, baik itu website pribadi maupun kita bisa pakai, kita nanti akan kita praktekkan juga ya, di Google Site, sehingga kita memiliki website yang terintegrasi gitu. Wah, ini nih yang saya belum pernah, Pak, memasukkan yang sudah kita perintahkan lewat Gemini, kemudian dimasukkan ke Google Site kita. Ini yang saya belum pernah ini, Pak. Nah, kita nanti akan mempraktekkan, Bu Andin. Ya, ini perjalanan kita masih panjang ya, mengikuti kegiatan ini. Insya Allah nanti akan sampai tuntas kita. Mantap. Nanti cukup ya Pak ini durasinya Pak, karena perjalanan kita ini santai tapi pasti, langkahnya itu menapak tapi bermakna begitu. Iya betul, Insya Allah Bu Andin. Pertemuan 2 juga nanti akan lebih seru lagi tentunya ya Bu Andin. Nah, luar biasa ini Pak Oni ya. Nah, kita akan lanjut lagi. Kalau tadi kita membuat kurikulum ya, rencana pembelajaran kita, perencanaan kurikulum kita. Kemudian, nah kita coba membuat yang kedua Bu Andin, kita praktek bersama-sama dengan Bapak Ibu semuanya. Kita membuat aplikasi untuk alat peraga pembelajaran kita Bu Andin. Nah, Bu Andin biasanya di SD ya, kadang mengajarkan, misalkan mengajarkan pecahan itu kadang kesulitan kita ya. Wah, ini kebetulan banget ini Pak. Ini materi, kalau nggak salah, ini materi kelas 6 juga ada ini. Ya, misalkan seperti itu. Kemudian kita juga sudah dapat bantuan dari Pak Presiden ya, berupa IFP, Interactive Flat Panel, itu bisa kita manfaatkan. Jadi banyak sekali yang bisa kita implementasikan di situ. Nah, salah satunya coba kita praktek ya, ini. Nah, ini tadi yang kedua ini Bu Andin, kita coba semuanya kita praktek. Saya kirim prompt lagi, nggih. Nah, ini, nah misalkan ini sebagai guru matematika kelas 6. Nah, kita sebagai guru matematika misalkan ingin membuat aplikasi untuk membantu pemahaman tentang pecahan dalam persiapan ujian akhir. Saya ingin aplikasi ini menampilkan representasi visual penggunaan pecahan dengan semua operasi. Contohnya membagi, mengali, dan seterusnya. Nah, ini bagaimana Gemini bisa membantu kita membuat alat peraga untuk mengajarkan ke anak-anak, memahamkan ke anak-anak didik kita. Kita langsung praktek saja biar seru. Sekarang kita bisa membuat yang baru. Kalau saya tadi panjenengan langsung dari new chat bisa, atau kita masuk di Gemini yang sudah kita custom. Nah, kita masukkan prompt yang baru. Ya, ini kita membuat ini alat peraga untuk membantu kita. Coba kita ke kanvas ya. Bu Andin, jangan lupa kanvasnya ya.
Nah, kita memanfaatkan Gemini Canvas. Tuh kan bener nih, tadi keburu klik cepat Pak, kanvasnya belum saya klik. Nah, kanvasnya belum, nanti akan berbeda. Nah, kalau di cat biasa kita hasilnya berupa ini cat yang biasa kita gunakan itu. Kalau di kanvas ini kita bisa ke lebih seru lagi ya memanfaatkannya. Kita coba ini keluarnya seperti apa. Silakan Bapak Ibu dicoba semuanya sesuai dengan yang diinginkan masing-masing. Ya, ini kalau programmer ini biasanya terbiasa seperti ini Bapak Ibu, membuat kode, tapi kita yang bukan programmer mungkin agak kesulitan. Nah, tapi kita dibantu oleh Gemini, luar biasa ini Bapak Ibu. Wah, sudah jadi. Oke, ini ya berupa seperti ini, contoh. Nah, Bapak Ibu ini visualnya sudah suka atau belum ini ya? Kalau memang sudah suka, kita gunakan coba. Enak apa tidak sih ini? Visualisasi ini misalkan setengah, ya. Ini 1/2 ditambah, nah bisa ditambah, bisa dikurang, kali bagi. Ya, dengan berapa? Ini bisa diganti-ganti Bapak Ibu. Nah, ini saya coba ganti misalkan 2/3. Nah, bagaimana visualnya? 2/3 dengan 1/5 misalkan. Klik saja. Nah, visualnya ini 2/3. Nah, kalau ini dirasa kurang pas untuk apa ini visualnya, kita bisa minta perubahan di sini Bapak Ibu di bagian bawah. Ini coba saya minta perubahan ini kita minta perubahan visualnya. Ubah visual misalkan. Nah, ini kita minta perubahan apapun dikasih kok Bapak Ibu, tidak ada batasan ini. Luar biasa, apalagi kalau kita pakai belajar ID. Ini tadi saya coba pakai yang Gmail biasa, dengan harapan nanti Bapak Ibu yang mungkin belajar ID-nya masih ada yang belum biasa dipakai, tetap bisa menggunakan. Tapi kalau pakai belajar ID, banyak sekali kelebihan seperti yang disampaikan Bu Ika tadi. Kita coba ini visualnya, ubah visual pecahan menjadi apa? Bu Andin, ini mudah dipahami mboten niki kalau diajarkan ke anak-anak? Kayaknya kurang garis-garisnya Pak. Oh, Jadi kurang ada garis. garis keseluruhan untuk pertiganya. Ini kan masih, betul. iya. Kalau seperti ini agak sulit ya dijelaskan ke Iya. anak-anak ya. Cuma Nah, membayangkan berapa itu yang putih, bagian putihnya. kalau bagian- kita gurunya mungkin sudah paham ya, tapi kalau anak-anak kita tanpa garis-garis rupanya kesulitan ya. Coba kita minta perubahan, ubah visual menjadi batang diagram batang yang menyatakan pecahan yang mudah dipahami siswa. Coba ya kita ubah. Monggo ini disesuaikan. Sebenarnya prompt itu tidak ada prompt yang baku. Yang terbaik itu adalah ketika kita menulis prompt adalah yang hasilnya mendekati dengan apa yang kita inginkan. Itu adalah prompt terbaik. Jadi selama kita bisa menyusun kata-kata yang baik sehingga hasilnya itu mendekati dengan yang kita inginkan atau sesuai dengan yang kita inginkan, maka itulah prompt yang terbaik. Nah, kita coba kita lakukan perubahan.
Nah, ini sudah dijawab, masih diproses. Ya, ini kodenya. Bapak Ibu semuanya bisa langsung ini ya, ketika ada kendala-kendala boleh chat di sini. Layarnya jadi mirror ini, Pak. Tampilannya terbalik. Oh, tampilannya terbalik ya. Share screen-nya jadi terbalik ini, Pak. Nah, ini. Nah, sekarang ini Bu Andin, gimana Bu Andin? Nah, ini cocok ini untuk anak jenjang sekolah dasar ini, Pak. Ya, jadi ini di soalnya misalkan 1/3. Kita Tapi ini untuk tampilan share screen-nya terbalik ini, Pak. Kayak muter ke kanan atau ke kiri gitu loh, Pak. oh, share screen saya ya. Iya. Coba saya. Tapi di saya aman, Bu Andin. Oh, baik-baik. Iya. Oh, iya, iya, ya. Apa mungkin saya ya? Mungkin screen-nya panjenengan, Bu Andin. Oh, iya. Oke, Terima kasih. coba saya share screen ulang. Nah, ini. Bagaimana, Bu Andin? Oke, sudah. Nah, Saya misalkan share. ini Bu Andin. Nah, ini 1/3. Kita mau tambahkan, misalkan ini operasinya bisa diubah-ubah. Nah, ini bisa kita praktekkan nanti, misalkan kita pakai apa itu IFP ya, Interactive Flat Panel kita, atau Smart TV itu nanti insya Allah juga sangat mudah dipahami oleh anak-anak kita. Nah, ini ketika penyebutnya sama, Bu Andin. Kita lihat ini 1/3, berarti kan dibagi 3 batangnya ya. Nah, ini 2/3, jadi diambil 2 dari 3 bagian. Kalau kita gabung ini taruh sini kan jadi penuh ya. Nah, jadi 1 hasil akhirnya. Bagaimana ketika ini tidak sama? Penyebutnya tidak sama, Bu Andin. Nah, misalkan 2/5. Nah, kita lihat. Berarti harus disamakan penyebut ya, Bu Andin. Nah, misalkan ini contoh. Nah, ini disamakan penyebut dulu, di sini ada keterangannya. Nah, jadi step yang pertama cari KPK 3 dan 5, 15. Jadi 1/3 diubah menjadi dikalikan 5 ya, 5/15. Yang 2/5 diubah menjadi 6/15. Kemudian jadi ini per 15 semuanya. Nah, ini kita masukkan di sini, jadi hasil akhirnya 11/15. Nah, ini salah satu kelebihan Gemini Canvas, Bapak Ibu, bisa kita gunakan untuk alat peraga pembelajaran. Jadi masih banyak sekali yang bisa kita lakukan di sini, Bapak Ibu. Jadi kita sebagai guru akan sangat dipermudah. Tentunya berkaitan juga dengan pembelajaran mendalam. Bagaimana kita memahamkan anak-anak kita kepada sampai mencapai tujuan pembelajaran yang ditentukan di awal. Nah, dari sini bagaimana Bapak Ibu? Nah, sudah berhasil semuanya? Sudah berhasil? Belum sempat mencoba ini, Pak. Tapi nah. masih terpana dengan hasilnya. Ya. Oke, alhamdulillah Bu Sinta Bella sudah berhasil. Ini kan ini Bapak Ibu, kalau ilmu-ilmu seperti ini kan hands on namanya. Jadi harus kita coba Bapak Ibu. Kalau kita tidak mencoba itu nanti ini kurang seru. Kurang seru. Kita coba itu semakin lama semakin seru nanti. Ini komennya luar biasa ini, Pak. Ayo tambah lagi ilmunya. Siap, siap. Kita tambah semuanya.
Nggih, insya Allah masih sama sampai ini nanti ya. Kita banyak sekali nanti yang akan kita buat bersama-sama. Bahkan kita juga bisa nanti sampai membuat ke database. Bahkan kita mau membuat aplikasi untuk ujian anak-anak, nilainya disimpan di database. Nah, bisa. Ini ayo Pak, jelaskan Pak. Ya, siap mengikuti Ini sampai dengan pukul berapa ini nanti Pak? Karena ini nanti kita perlu buka sesi tanya jawab juga nggak Pak? Oh Kayak iya, sama-sama saja ini Pak sampai dengan saat ini. Nggih, siap. Kita coba. Kemudian ini Bapak Ibu, kita akan coba membuat kuis Bapak Ibu. Mohon izin ya Pak Oni, ini sebelum membuat kuis, ini ada yang perlu ditanyakan nggak nih dari bapak-bapak, ibu-ibu peserta yang luar biasa? Monggo, kalau sampai dengan saat ini, mulai dari awal tadi, sudah dijelaskan oleh narasumber hebat, sampai dengan sekarang, masih adakah pertanyaan sampai dengan saat ini? Monggo bisa raise hand atau mungkin di kolom chat. Ini ada pertanyaan ini dari Bapak Sofyan Haf. Bagaimana cara menempel foto profil Pak seperti pada contoh? Nah, ini ada pertanyaan nih Pak. Kalau udah menunjukkan cara ini ya hubungannya dengan praktik dan praktik ini Pak. Kira-kira dengan durasi kita saat ini cukup apa tidak Bapak untuk memungkinkan praktek kembali atau mungkin nanti bisa kita lanjut untuk pertemuan sesi yang kedua selanjutnya? Ini tadi ada juga Ibu Anik Sufariani. Saya sudah buat bagian kurikulum. Waktu mau nyimpan bingung, saya ketik simpan dalam bentuk PDF, filenya jadi ganti, tidak sesuai tampilan awal. Nah, ini bagaimana nih Pak? Ini ada pertanyaan tapi berhubungan dengan praktek dan praktek ini Pak. Mungkin satu aja nih Pak, bisa dipilih Pak, pertanyaan dari rekan-rekan hebat. Mohon maaf Bu Andin, ini tadi terlempar saya. Oh begitu Pak, iya. Terlempar, mohon maaf. Baik Pak, tapi sudah bisa bergabung lagi. Ini ada beberapa pertanyaan, ini bisa buka kolom chatnya lagi Pak, atau sudah hilang ini Pak? Iya. Di chat saya sudah ini, Bu Andin. Sudah kosong, Bu Andin. Oh, begitu. Sudah kosong. Mungkin ini ada satu pertanyaan, izin membacakan ya, Pak. Saya sudah buat bagian kurikulum tadi. Waktu mau nyimpan bingung. Saya ketik simpan dalam bentuk PDF. Filenya jadi ganti, tidak sesuai dengan tampilan awal. Ini atas nama Ibu Ani Sufariani. Oh, okay. Jadi sudah disimpan ke PDF gitu ya? Ya, tapi filenya ganti. Ganti apa ya ini maksudnya? Ganti dalam bentuk tampilan seperti apa mungkin bisa dijelaskan? Apa Word atau mungkin dalam bentuk apa ini? Apa mungkin suara? Ini ganti file apa ini ya?
Mungkin gini Bu Andin, biasanya bentar. Share screen saya. Oke, sudah tampil ya. Nah, biasanya kita itu kesulitan mencari tadi kan sudah selesai. Kita kesulitan mencari di mana ya file saya tadi ketika mau ini lagi kok kesulitan. Nah, di sini ada riwayat chatnya Bapak Ibu. Jadi di bawah ini ada riwayat chat yang sudah panjenengan buat tadi. Nah, ada semuanya riwayatnya chat di sini. Nah, bisa dibuka kembali. Ini kayaknya nggak cukup lu daring aja ini Pak. Kalau sudah yang namanya masalah personal itu kayaknya memang harus ada luringnya ini. Oke, ya. Ya, Bu Andin memang mungkin nanti ini ya ada pertemuan-pertemuan luring boleh nanti kita akan bantu bersama-sama. Mungkin kaitannya dengan ini Bu Andin, pertanyaan tadi menyambung dengan pertanyaan Bu Anissa. Ini bagaimana cara agar aplikasi yang sudah dibuat tadi bisa ditampilkan di PID bagaimana ya? Nah ini keren Bu Andin, seperti yang disampaikan oleh Bu Anissa. Jadi nanti kita akan di pertemuan selanjutnya Bu Andin ya mungkin ya. Kalau hari ini sepertinya baik Pak Oni, ini ya. teman-teman kayaknya pengen gas aja, tapi karena kita terhambat durasi kita yang sebentar lagi sudah menunjukkan azan maghrib dan mungkin jadwal kita sampai dengan pukul 17.30 ya. Ini masih ada waktu 15 menit aja, mohon izin kita tutup, mungkin kita lanjutkan untuk pertemuan minggu depan untuk yang hari kedua. Mungkin begitu ya Pak Oni ya. Oke, Bu Andin. Jadi nanti gini Bapak Ibu untuk pertemuan berikutnya kita nanti akan membuat tempat ya, tempat untuk menampilkan hasil-hasil karya yang sudah kita buat. Itu nanti kita buat di Google Site ya, miliknya Google yang itu bisa kita lakukan secara gratis di situ, gratis dan powerful tentunya. Nah, seperti ini Bapak Ibu bisa dicek ya. Nanti ada ini Bu Andin, dibuka di link ini https yang sudah saya buat ini Bu Andin. Nah, bisa dibuka nggih Bapak Ibu. Nah, di link itu nanti munculnya seperti ini Bu Andin. Ini kayaknya tampilannya terhenti ya Pak ya. Oke, Nah, sudah ini. selesai. Jadi di sini seperti ini ya, saya mempunyai website khusus ya untuk menyimpan hasil-hasil karya kita, nanti bisa dimainkan di PID. Nah ini contohnya ada di Edumedia. Nah Bapak Ibu juga boleh nih, saya sudah membuat berbagai mapel juga, bisa di ini kan, bisa dicoba. Nanti kita akan membuat seperti ini. Bagaimana hasil karya nanti kita masukkan seperti ini, itu dalam waktu yang singkat Bapak Ibu, tidak butuh waktu lama itu. Kemudian di sini ada unduhan. Nah, ada unduhan ini Bapak Ibu bisa mengunduh di sini. Ya, material workshop. Bisa diunduh. Nanti akan ada file Bapak Ibu di dalamnya. Itu ada contoh prompt. Okay. Contoh prompt yang ini coba saya buka dulu ya Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu coba-coba pertemuan selanjutnya nanti Bapak Ibu sudah punya karya yang banyak gitu. Nah ini contoh prompt ini, nah contohnya ini Bapak Ibu. Nah ini saya sudah membuatkan satu contoh
yang di dalamnya media pembelajarannya lebih kompleks. Nah, ini bisa dicoba. Nanti Bapak Ibu mencoba, kita akan pertemuan selanjutnya hari Sabtu depan ya Bu Andin. Nah, paling tidak nanti Bapak Ibu semua sudah punya banyak karya, sehingga nanti di pertemuan selanjutnya kita bisa menyusun bagaimana itu nanti ditampilkan di PID, bisa diakses oleh semua anak-anak kita. Terus kemudian juga ada materi-materi tambahan yang lebih seru lagi ya Bu Andin. Mungkin sementara dari saya cukup Bu Andin. Terima kasih untuk semuanya pertemuan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri emotikon yang meriah untuk narasumber kita, luar biasa ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber kita atas paparan yang sangat komprehensif dan juga inspiratif. Dan ada tadi sekitar pemantik sedikit terkait nanti untuk sesi berikutnya kita akan belajar seperti apa. Baik, kami juga menginformasikan kepada seluruh sahabat belajar untuk segera mengisi daftar hadir ya pada link yang sudah kami sematkan pada kolom chat di ruang virtual ini. Mohon bisa dicek di kolom chatnya. Demikian serangkaian acara webinar pelatihan dan sertifikasi Gemini Certified Educator untuk semua guru pada hari ini, dan jangan lupa kita akan berjumpa lagi pada pertemuan Maya yang kedua bersama narasumber hebat pada hari Sabtu depan tanggal 9 Mei 2026. Tentunya di jam yang sama, yakni pukul 15.30 sampai dengan 17.30 waktu Indonesia Barat. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Jika ada lahan, bolehlah saya manfaatkan. Jika ada salah kata dan sikap yang kurang berkenan, kami mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih kepada seluruh hadirin hebat. Saya mohon izin undur diri apabila ada salah kata tentunya atau sikap saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa lagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih atas ilmunya. Kenapa